عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, beramal saleh dan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh, ketaatan serta ibadah yang telah kita lakukan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam pula senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang yang terbaik, tentu kita semua ingin menjadi yang terbaik, baik itu di dalam urusan dunia kita ataupun di dalam urusan akhirat kita. Di dalam hal duniawi kita ingin menjadi yang terbaik, menjadi orang yang paling sukses, ingin menjadi orang yang paling bagus. Di dalam hal pekerjaan kita ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Di dalam harta kita, mobil, rumah dan lain sebagainya, kita pengen memperoleh yang terbaik. Ini dalam hal duniawi. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, sesuatu yang sifatnya sementara. Maka lebih-lebih lagi dalam hal akhirat yang sifatnya itu kekal, yang sifatnya itu selama-lamanya. Jangan sampai akhirat kita kalah dengan dunia kita. Di dalam hal agama pun kita ingin yang terbaik. Kita ingin menjadi seorang mukmin, kita ingin menjadi seorang muslim yang terbaik. Kita ingin menjadi seseorang yang beragama yang baik. Artinya semua kita menginginkan yang terbaik. Akan tetapi perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa sesuatu yang terbaik itu tidak bisa dengan klaim. Tidak bisa hanya dengan kita mengaku atau mengatakan saya ini adalah orang yang terbaik dalam beragama.
Saya ini adalah seorang muslim yang terbaik. Saya ini adalah seseorang yang terbaik di dalam pekerjaan. Saya ini adalah orang yang terbaik rumahnya, hartanya dan sebagainya. Tidak bisa dengan klaim. Tidak bisa hanya dengan kita mengatakan demikian. Akan tetapi yang terbaik itu harus dibuktikan. Di dalam hal perkara duniawi kita harus buktikan. Kalau kita adalah orang yang sukses, orang yang terbaik, buktikan, tunjukkan. Begitu pula di dalam perkara agama, kita mengaku bahwasanya kita seorang muslim yang baik, yang terbaik, maka tunjukkan hal itu. Makanya banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang yang terbaik itu adalah orang yang menunjukkan bahwasanya dia orang yang terbaik. Seperti hanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Orang yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jalankan, ya, dia tunjukkan. Ketika Allah perintahkan dia untuk meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan. Ketika Allah larang, dia tidak kerjakan. Dia buktikan dengan pembuktian agar dia bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, bukan orang yang manusia terbaik itu adalah orang yang dia mengklaim dirinya baik, tidak. Tetapi dia menunjukkan, ya, apa yang dia ucapkan tersebut. Saya orang baik, maka tunjukkan, buktikan. Tunjukkan mana buktinya bahwa dia adalah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, berarti dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia. Kalau dia sudah memberikan manfaat kepada manusia, membantu orang lain, menolong orang lain, ya, maka ini bukti bahwasanya dia adalah manusia terbaik. Nabi SAW menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Kata Nabi SAW, mukmin yang sempurna, mukmin yang terbaik, mukmin yang paling bagus. Kata Nabi SAW, ahsanuhum khulqan, yang paling baik akhlaknya. Artinya, untuk menjadi yang terbaik itu harus dibuktikan, ya, harus ditunjukkan dengan amalan, harus ditunjukkan dengan perbuatan. Inilah yang terbaik. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan, karena kita seorang muslim ingin menjadi yang terbaik, ya, di antara pembuktian yang harus kita buktikan, yang harus kita tunjukkan adalah kita harus berakhlak yang baik. Kita harus memiliki perangai, kita harus memiliki sikap ataupun sifat yang baik. Di antara akhlak yang baik itu adalah seorang muslim senantiasa memperhatikan hak saudaranya. Ya, seorang muslim senantiasa memperhatikan hak saudaranya. Muslim yang lain memperhatikan hak muslim yang lainnya. Dan terkait dengan hak sesama muslim ini sejatinya sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak sekali. Akan tetapi ada 6 hak sesama muslim yang ini termasuk hak yang terbesar,
yang hendaknya setiap kita berusaha untuk memperhatikan ini semua, sehingga dengan itu akan terjalin bagusnya bermasyarakat, baiknya muamalah dengan sesama muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait dengan hak sesama muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak sesama muslim, ya, hak muslim dengan muslim yang lainnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 6 di sini bukan berarti batasan yang menunjukkan tidak luas, tapi di sini 6 hal yang terpenting. Ada hak-hak muslim yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Artinya 6 hal ini adalah 6 yang terbesar, yang hendaknya kita memperhatikannya dengan perhatian yang besar. Ada 6 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qila ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa 6 hal tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, berjumpa dengan orang muslim, ya, maka ucapkanlah salam. Dan insyaallah kita akan jelaskan satu persatu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjelaskan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Itu yang pertama, mengucapkan salam apabila berjumpa. Wa idza da'aka fa'ajib. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya, hadirilah undangannya. Wa idastansahaka fansahlah. Apabila dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallah. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah, fashammit, maka orang yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'ud. Apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya ke kuburnya, maka ikutilah dia, maksudnya diantarkanlah dia ke kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar menjalankan hak-hak yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan muncul keharmonisan di dalam bermasyarakat. Muslim dengan muslim yang lainnya akan saling perhatian. Muslim yang satu dengan yang lainnya akan saling mendukung, akan saling mensupport, ya. Akan muncul kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Maka hendaknya kita memperhatikan hak sesama muslim ini dan berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hakul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Berarti ini terkait dengan orang-orang muslim, tidak terkait dengan orang-orang non-muslim, ya. Tidak terkait dengan orang-orang non-muslim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hak. Kata hak, kalau diartikan kata hak itu, sebagian para ulama menyebutkan maknanya adalah sesuatu yang wajib
yang harus ditunaikan. Akan tetapi ini terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, sehingga apabila ada lafaz hak ya yang terkait dengan adab, ini terkadang maknanya bisa diartikan wajib, sesuatu yang wajib yang harus dipenuhi, dan terkadang artinya bisa saja sesuatu yang disunnahkan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, artinya tidak wajib. Ada yang diartikan wajib harus ditunaikan, dan ada yang mengartikan sunnah atau anjuran saja. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan di sini. Sebagian di antara 6 hal ini ada yang wajib dan sebagian ada yang anjuran, yang hanya disunnahkan untuk melaksanakan. Baik, kita akan masuk pada hak yang pertama. Kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ucapan salam ini jemaah yang dirahmati Allah bukan hanya sekedar ucapan sapaan, bukan hanya sekedar sapaan, bukan hanya sekedar pintu utama yang membuka pembicaraan kita, tidak. Akan tetapi ucapan salam yang diajarkan di dalam agama kita ini, di dalamnya terkandung doa yang luar biasa. Kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, wabarakatuh, dan keberkahan ataupun kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan setiap kita berjumpa dengan saudara kita, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan bayangkan ketika kita saling mendoakan saudara kita, ternyata ada malaikat yang lewat kemudian dia mengaminkan. Dan aminnya para malaikat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang tersebar di antara kaum muslimin. Akan tetapi kalau kita melihat di zaman sekarang, ucapan salam ini sangat asing, ya. Jarang sekali kita jumpai, sangat jarang kita jumpai. Bahkan pada saat ini ucapan salam itu hanya disampaikan kepada orang yang kita kenal saja. Dan Nabi SAW jauh-jauh hari beliau pernah mengatakan, di antara tanda hari kiamat, maksudnya adalah tanda kiamat kecil, adalah orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Ya. Dan hari ini nampak hal itu, tanda-tanda kiamat kecil. Banyak di antara kaum muslimin yang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Bahkan tidak pernah mengucapkan salam. Dan asing untuk mengucapkan ucapan salam. Artinya ini termasuk di antara sunnah yang terlupakan pada hari ini. Padahal dibalik daripada ucapan salam itu ada pahala yang luar biasa. Jadi setiap ucapan salam yang kita ucapkan, jangan kita kira ketika kita mengucapkan salam kita akan dapat pahala. Dapat pahala. Bahkan ucapan salam yang kita ucapkan kepada anak kecil yang dia tidak paham itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan atau kebaikan ini. Nabi SAW menyebutkan tentang kemuliaan atau tentang keutamaan mengucapkan salam ini, bahwa keutamaannya sangatlah besar. Kata beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian itu beriman.
Jadi kata Allah, kita masuk ke dalam surga Allah kecuali beriman. Wala tu'minu hatta tahab. Dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Sebagaimana di awal kita sebutkan bahwa ucapan salam ini adalah doa. Tidakkah kita senang ketika kita didoakan? Didoakan kebaikan-kebaikan, didoakan keselamatan, didoakan keberkahan, didoakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senang dengan doa-doa tersebut. Ketika salam itu tersebar di mana-mana, setiap orang mengucapkan salam ketika dia berjumpa dengan saudaranya, maka disinilah akan muncul, akan tumbuh rasa kasih sayang, rasa cinta satu dengan yang lainnya sesama muslim. Yang dengan rasa cinta inilah yang akan mendorong dia untuk beriman, dan dengan iman itulah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ucapan salam ini bertingkat-tingkat. Ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ganjarannya 10. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 20. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 30. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah ada yang lebih daripada itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sempurna. Ya. 30 ganjarannya. Minimal ketika kita berjumpa dengan saudara kita ucapkan assalamualaikum. Kayak apa kabar pian? Alhamdulillah bagus. Dapat pahala kita. Ya, dengan mengucapkan salam tadi. Dan mengucapkan salam walaupun hukumnya itu adalah sunnah dan menjawabnya itu hukumnya adalah wajib. Ya, ketika ada saudaranya mengucapkan salam, maka wajib bagi dia untuk menjawab salam tersebut. Bahkan diperintahkan di antara adabnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika saudaranya mengucapkan assalamualaikum, maka balaslah yang sama dengan itu atau yang lebih baik daripada itu. Ya. Walaupun mengucapkan salam itu sunnah, akan tetapi memulai mengucapkan salam itu yang terbaik. Kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara dua orang yang ketika dia berjumpa itu adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Maka kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Berdahulu mengucapkan salam ketika berjumpa dengan kawan kita, berjumpa dengan sesama kaum muslimin. Nah, ini hak yang pertama, ya, mengucapkan salam. Kemudian hak yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Maka datangilah undangannya. Di sini mayoritas para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan undangan di sini adalah undangan walimah. Sedangkan undangan-undangan yang lainnya itu tidak diwajibkan. Walaupun ada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Zahiriyah, mereka mengatakan, mereka menjelaskan lafaz hadis ini dipahami secara luas atau secara umum. Artinya semua bentuk undangan apa saja, selama di dalamnya itu tidak ada kemungkaran, tidak ada kemaksiatan, maka wajib bagi dia untuk
menghadirinya. Nah, tetapi mayoritas para ulama menyebutkan yang hanya diwajibkan itu adalah undangan walimah. Karena walimah itu banyak macam-macam. Ya, walimah itu sepertinya pesta ya, makan-makan. Sepertinya walimatul ars, pernikahan. Ada akikah, ya. Kemudian ada walimah khitanan. Kemudian ada walimah setelah orang membangun rumah. Walimah ketika datang dari perjalanan jauh, ya, tasyakuran istilahnya orang. Nah, itu juga termasuk di antara undangan. Akan tetapi dia hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Yang wajib itu kata Pak, yang wajib itu oleh mayoritas para ulama adalah undangan pernikahan. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya hal tersebut. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk mendatangi walimah, maka penuhilah undangan tersebut. Dalam riwayat yang lain, falyajib, maka datangilah, penuhilah undangannya. Ya, bersifat wajib. Akan tetapi perlu kita perhatikan, walimah itu ada yang diperbolehkan untuk menghadirinya dan ada yang tidak diperbolehkan kita untuk menghadiri atau tidak wajib untuk menghadiri. Yang pertama, yang mengundang itu adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang itu adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya. Kalau kita tidak bisa menghadirinya, maka kita harus meminta izin kepada orang yang mengundang. Dan di sini luar biasanya agama Islam mengatur sedemikian rupa. Di antara hikmahnya adalah untuk menutup celah adanya perpecahan. Ada saudara kita yang mengundang, kemudian orang yang diundang ini kada datang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Biasanya akan muncul prasangka buruk. Kenapa kada datang nih? Jangan-jangan masih ada sarik lawas nang kada dahulu nang kada tutup. Akhirnya muncul prasangka-prasangka buruk yang itu bisa merusak hubungan antara kaum muslimin. Ya, maka ketika tidak bisa menghadirinya, maka beruzurlah atau meminta izinlah kepada orang yang mengundang. Kemudian yang kedua, hendaknya undangan tersebut bersifat khusus. Biasanya ada undangan yang datang gasan jamaah. Ya, gasan jamaah, gasan masjid ini, gasan cabang ini, gasan ranting. Maka undangan yang sifatnya jamaah, yang sifatnya umum, ini tidak wajib. Ketika undangan tersebut diberikan secara khusus, entah itu langsung dijulung, atau langsung secara lisan, atau misalkan langsung di WA secara chat pribadi, maka ini hukumnya kata para ulama wajib, ya, wajib untuk dihadiri. Kemudian yang ketiga, tidak memberatkan. Ketika undangan tersebut memberatkan, maka dia tidak wajib untuk dihadiri. Yang mau undang misalkan di Jakarta orangnya, duit kada tapi ada, hendak pulang ke Jakarta. Ya, kemudian perjalanannya jauh, kada biasa safar misalkan, kada biasa bepergian, maka tidak wajib bagi dia untuk menghadiri undangan tersebut. Dan yang keempat, tidak ada kemungkaran di dalam acara walimah tersebut. Ketika ada kemungkaran di dalamnya, maka seorang muslim yang diundang oleh saudaranya tidak diwajibkan untuk menghadirinya, bahkan diperintahkan untuk tidak menghadiri. Misalkan di dalam acara tersebut ada pesta miras misalnya, ada mabuk-mabukan, minum khamar, maka tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Nah, ini dalam hal undangan. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fansah. Apabila dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat.
Dan nasihat di sini sifatnya umum, baik nasihat perkara duniawi ataupun nasihat yang berkaitan dengan perkara akhirat. Ketika ada saudara kita datang meminta nasihat terkait dengan bisnis misalnya, ulun ini hendak berbisnis ini dan itu dan sebagainya, tapi dia masih bingung, dia tidak bisa, maka hendaknya kita memberikan arahan, memberikan nasihat kepadanya. Apalagi terkait agama. Ketika dia meminta penjelasan terkait dengan agama yang dia tidak memahaminya, maka berusahalah kita untuk memahamkannya. Berusahalah kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Dan ketika seseorang datang meminta nasihat, pada saat itu nasihat yang akan kita berikan dengan mudah untuk diterima. Karena dia datang dengan hati yang terbuka. Ya, dia datang dengan hati yang terbuka. Dan di dalam memberikan nasihat, tentu tidak boleh seseorang mengarahkan saudaranya kepada keburukan. Tidak boleh dia mengarahkan saudaranya kepada keburukan. Ya. Apabila dia tidak memahami tentang perkara tersebut, maka dia bisa mengarahkan kepada orang yang lebih paham. Nah, ini hak yang ketiga. Kemudian hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasyamid. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar ucapan tersebut hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Ada saudara kita yang bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Apabila bersinnya berkali-kali, sekali, dua kali bersin alhamdulillah, ucapkan lagi alhamdulillah, maka doanya ditambah dengan mendoakan kesembuhan kepadanya. Karena orang yang bersin sekali atau dua kali, yang bersinnya itu jarang, itu indikasi bahwasanya dirinya sehat. Jadi kalau kita bersin sekali, dua kali, jarang-jarang itu sehat artinya. Tapi ketika kita bersinnya berkali-kali, nah ini namanya garing. Maka ketika ada saudara kita yang bersinnya berkali-kali, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah wa syafakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau dan semoga Allah menyembuhkan penyakit engkau. Jadi didoakan kesehatan, ya. Kalau dia bersinnya yang tidak normal, berlebih-lebihan. Nah, ini yang kelima. Yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Ada saudara kita yang garing, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit, maka jenguklah. Akan tetapi perlu kita perhatikan adab-adab ketika kita menjenguk orang sakit, ketika kita mendatangi saudara kita yang sakit. Yang pertama, hendaknya kita memperhatikan waktu yang tepat ketika kita hendak menjenguk. Jangan ketika orang yang lagi sakit ini beristirahat, kita datang, artinya kita akan mengganggu waktu istirahatnya. Kemudian kita mendoakan kesembuhan untuknya. Ya, didoakan kesembuhan. Yang ketiga, berikan motivasi kepadanya untuk sembuh, sehingga dia bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan. Ya, nah ini yang harus diperhatikan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Jangan sampai kita malah menjadikan orang yang sakit itu semakin down. Wah, ini Dian garing kayak gini, ada kawan ulun semalam di 3 hari meninggal, udah ya, nah makin down ya. Akan tapi diberikan motivasi, insya Allah ini beberapa hari insya Allah akan sembuh.
Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit pian ini. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah gugurkan dosa-dosa pian. Allah tinggikan derajat pian. Ya. Jadi dia termotivasi, menjadi muncul rasa semangat lagi. Yang dengan itu kadang bisa menjadikan dia cepat sehat. Ya. Apabila ada saudara kita sakit, maka jenguk. Dan manfaatnya luar biasa. Dengan menjenguk orang sakit ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan itu kadang kita lupa, dan kita akan sadar akan nikmat kesehatan itu ketika sudah sakit. Sudah sakit hanya sadar yang semalam sehat itu nikmat luar biasa. Dan dengan menjenguk orang sakit ini pula, ini akan mengingatkan kita dengan akhirat, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak tinggal di dunia ini selama-lamanya, ya. Jadi mengingatkan kita dengan perkara akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza mata fattabi'. Apabila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya ke kuburnya. Dan semua kita tahu tentang keutamaan mengantarkan jenazah. Ya. Luar biasa keutamaan. Orang yang mensolatkan jenazah atau mensolatkan saudara yang telah meninggal, kata Nabi SAW, dia mendapatkan 1 qirat. Kemudian orang yang dia menghantarkan ke kuburnya, membersamai mengantarkan sampai ke kuburnya, ya, dia mendapatkan 1 qirat. Dia mendapatkan 2 qirat. Dan Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana ukuran 1 qirat itu pahalanya? Kata Nabi SAW, yang paling kecil itu adalah seperti hanya gunung Uhud. Bayangkan, pahala yang begitu luar biasa yang kita dapatkan ketika kita mensolatkan jenazah, kemudian kita menghantarkan jenazah. Ya, kalau hanya sembahyangnya aja, kada menghantarkan sampai ke kuburnya, maka dapatnya hanya 1 qirat. Padahal menghantarkan itu paling beberapa menit saja, ya, beberapa menit saja ke pemakaman. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan, keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah, ini 6 hak sesama muslim yang hendaknya kita berusaha untuk memperhatikannya. Yang pertama tadi adalah mengucapkan salam kepada sesama muslim. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau diundang maka penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihat, maka hendaknya kita berikan nasihat. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka hendaknya kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya ke kuburnya. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Hada wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.